Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini tanggal 1 April 2021, kita akan mulai membaca sebuah buku, yakni buku ya, Li Anakallah. Li Anakallah. Nanti saya share screen ya, karena video saya ini buruk kameranya. Ya, oke, langsung saya share screen. Nah, ini dia. Nah, ini buku super bestseller ya di Timur Tengah yang dikarang oleh Ali bin Jabir Al-Faifi, berjudul Di Anakallah, belajar bersandar hanya kepada Allah. Ya, karena engkau adalah Allah, maka tiada rasa takut atau gelisah di hati. Tiada pula keterpurukan, kegelapan, dan kengerian. Karena engkau adalah Allah, maka mimpiku penuh harapan. Wah, Masya Allah. Nah, ini judul aslinya ya. Ya Anakallah rihlah illa as-sama as-sabi'ah. Penulis Ali bin Jabir Al-Faifi. Nah, ini penerbitnya ya. Ini harga di pasaran sekitar 110 kalau nggak salah. Saya lupa. Kita baca dulu aja pengantar dari penerbit. Ya Anakallah, belajar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buku yang di dalamnya tersusun indah untaian kata-kata yang diharapkan dapat mengingatkan para pembaca akan makna Asmaul Husna, asma-asma Allah, mengajak pembaca untuk mengenalnya melalui asmanya, nama-namanya ya, dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini penulis berharap tulisan ini menjadi sepercik ilmu yang mudah dipahami kalangan awam, bisa dibaca oleh orang-orang yang sedang sakit di atas ranjangnya, orang yang sedang bersedih di tengah derayan air matanya, dan orang yang sedang membutuhkan di tengah-tengah kesusahan yang menghimpitnya. Dengan untaian kata-kata dalam kitab ini, penulis ingin menepuk bahu-bahu yang lelah karena sakit, mengusap kepala-kepala yang dipusingkan oleh kepedihan, menghilangkan tetesan air mata, dan meredakan kobaran duka di dalam dada. Sungguh, masa-masa penuh kesedihan, kebimbangan, dan kesusahan akan benar-benar berakhir jika seorang hamba selalu mencurahkan perhatiannya kepada Zat yang menciptakannya. Tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Bergantung hati hanya kepada Allah bukan semata kunci kebahagiaan akhirat, namun ia juga menjadi rahasia kebahagiaan di dunia. Nah, tanpa mengerti makna sebenarnya dari asma Allah, kita laksana pengembar yang tersesat di tengah gurun. Hari-hari kita akan terbuang sia-sia dalam teriknya gurun. Dalam teriknya gurun tersebut dan pusaran bukit pasiran kecemasan jiwa. Maka bersandarlah kepada Allah dengan pengetahuan, keimanan, keyakinan, ibadah, ketundukan, kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Nah, buku ini seolah menggugat sikap kita yang abai terhadap Allah dan hanya menggantungkan diri pada asbab duniawinya saja saat menghadapi problematika kehidupan dunia. Selanjutnya, ia mengungkapkan, ya ini penulis, sisi-sisi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merenungi asmanya yang indah dan mengajak kita untuk belajar bergantung dan bersandar hanya kepada Allah taala. Dalam kondisi apapun, tak terkecuali saat mengatasi segala permasalahan hidup, dengan izin Allah, biidnillah, buku yang menjadi bestseller di Timur Tengah ini akan menggugah kesadaran Anda untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam yang Maha Pengampun, Maha Kuasa. Selamat membaca dan meraih kebahagiaan dengan bersandar kepada Allah. Nah, ini pengantar dari penulis Pustaka Ar-Rofah. Kita lihat nih, nah ini salah satu bentuk
kita untuk mengetahui isi dari buku itu apa, membahas apa. Nah, ini sebab-sebab yang meyakinkan, waspadalah hal-hal yang mengancam. Nah, ini kalau kita mau tahu buku itu bagus atau tidak, nah, kita lihat dulu daftar isinya, lalu kita cari hal yang menarik. Nah, misalkan aljabar, nah, ada apa nih? Ada kereta, ada Allah ingin Anda tersenyum. Nah, kita buka di situ. Hati kita tertarik di pembahasan ini. Nah, kita buka dulu di situ, lalu kita baca. Ternyata belum cukup satu kali, harus dilakukan 3 kali. Jadi misalkan ada pembahasan Al-Hadi ini, harga kehangatan, kita buka dulu. Nah, jika 3 kali membaca itu sudah membuat kita tersentuh, membuat kita ingin lebih melanjutkan pembaca kita, maka belilah buku itu. Karena itu adalah buku yang bagus. Dan salah satu juga buku yang bagus adalah dia selalu mencantumkan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang valid gitu. Dalil-dalil yang rojih, yang sahih ya. Nah, ini daftar isinya. Nah, kita langsung baca saja. Ini sebuah hadiah. Hadiah apa ini? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seorang wanita yang berkata kepadaku pada suatu malam, saat itu umurku baru menginjak 7 tahun. Hei, kamu sudah sholat isya? Kujawab dengan dusta. Sudah, wah. Dia memandangiku dengan penuh keraguan lalu berkata, katakan semaumu, tapi Allah saat ini melihatmu. Sontak kalimat Allah saat ini melihatmu tersebut benar-benar mengagetkanku dan membuatku bangkit untuk sholat meskipun beliau menuduhku seorang pendusta. Ini untuk ibuku. Wah, ini true story sekali ya. Lanjut. Nah, ini. Karena engkau adalah Allah, maka tidak rasa takut atau gelisah di hati. Tidak pula keterpurukan, kegelapan, dan kengerian. Karena engkau adalah Allah, maka mimpiku penuh harapan. Karena engkau adalah Allah, segenap jiwaku diterangi cahaya. Nah, ini mukadimah dari penulis langsung ya. Siapa tadi? Al-Faifi, Ali bin Jabir Al-Faifi ya. Mukadimah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang taat kepada beliau. Wa ba'du. Inilah untayan kata-kata tentang sebagian nama Allah yang saya tulis dengan segenap kelemahan ilmuku tentang Al-Qawi yang Maha Kuat, dengan segenap kelemahanku tentang Al-Qadir yang Maha Kuasa, dan dengan segenap kebodohanku tentang Al-Alim yang Maha Mengetahui. Saya sangat berharap tulisan ini menjadi sebagian ilmu yang akan dipahami oleh orang-orang yang wawasannya masih pertengahan. Bisa dibaca oleh orang yang sedang sakit di atas ranjangnya, orang yang sedang bersedih di sela-sela tetesan air matanya, dan orang-orang yang sedang membutuhkan di tengah-tengah kesusahan yang menghimpitnya. Saya berkeyakinan bahwa ketergantungan hati kepada Allah, pengetahuan tentangnya, rasa selalu diawasi olehnya, cinta kepadanya, takut kepadanya, dan berharap kepadanya, selain menjadi kunci rahasia kebahagiaan akhirat, ia juga menjadi rahasia kebahagiaan di dunia. Saya juga berkeyakinan bahwa masa-masa kesedihan, kebimbangan, dan kesusahan akan benar-benar berakhir jika seorang hamba selalu mencurahkan perhatiannya kepada Zat yang menciptakannya, tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Pembahasan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, termasuk bab keimanan yang agung. Dalamnya seorang hamba akan berjalan secara perlahan menuju alam kesucian secara khusus. Ini akan menjadikan jiwa bersujud dengan penuh pengagungan, dan ruh akan meninggalkan kehidupan dunia menuju peribadahan dengan penuh kekhusyuan dan kecintaan.
penuh dengan hadirnya buku ini, saya bermaksud menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda untuk mengenalnya dengan beberapa ilmu yang bersumber dari sisinya, serta mengingatkan diri dan saudara-saudara bahwa Dia, Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu, juga bahwa karunia-Nya sungguh besar dan bahwa Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan untaian kata-kata dalam kitab ini, saya ingin menepuk bahu-bahu yang lelah karena rasa sakit. Dengannya pula saya ingin mengusap kepala-kepala yang dipusingkan oleh kepedihan. Dengan huruf-huruf yang saya tulis, saya ingin menghilangkan tetesan air mata dan meredakan kobaran duka di dalam dada. Masya Allah. Tanpa mengerti nama-nama Allah, maka kita laksana sedang tersesat di tengah gurun. Hari-hari kita akan terbuang sia-sia dalam teriknya gurun tersebut dan pusaran bukit pasir kecemasan jiwa. Maka silakan pilih Allah dengan pengetahuan, keimanan, keyakinan, ibadah, ketundukan, kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Atau jika mau, silakan pilih padang kesesatan, kesia-siaan, keterhimpitan, perasaan sedih, dan jiwa yang tercerai-berai. Nah, dalam buku ini saya tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang lebih mengetahui berilmu atau terdepan. Tetapi yang saya akui adalah kelemahan, kekurangan, dan rasa membutuhkan kepada pemaafan dan pengampunan dari Allah yang Maha Suci. Oleh karena itu, jika dalam buku ini terdapat kebaikan, maka saya berharap kepada Allah agar menyebarkannya ya di tengah-tengah manusia. Akan tetapi, jika tidak demikian, maka Dia Maha mengetahui segala kekurangan yang ada pada diriku dan diriku mengetahui sebagian ampunan yang ada di sisinya. Nah, ini ada oleh karena itu, jika dalam buku ini terdapat kebaikan, maka saya berharap kepada Allah agar menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Nah, karena memang ini banyak sekali kebaikannya, maka dari itulah saya membaca untuk disebarkan. Semoga bermanfaat. Saya mohon kepada Allah kebaikan dalam niat dan agar Dia mengampuni kesalahan dalam goresan pena atau segala kesalahan yang dilakukan oleh hati. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir seruan kami bahwa segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ali Jabir Al-Faifi, 27 Rajab 1437 Hijriah. Ya, demikian mukadimah dari buku Li Anak Allah. Saya berharap teman-teman muslim bisa mempunyai buku ini ya untuk bacaan sehari-hari ya. Karena ya tadi mukadimah yang sangat bagus dari beliau bahwa jiwa-jiwa yang terberai akan uh, akan menghilangkan tetesan air mata, ya kan? Banyak sekali tadi keutamaan-keutamaan dari buku ini. Yang semoga itu sebagai obat bagi kita ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.